Silakan kalian buka buku tematiknya halaman 6 dan 7. Nah, materi yang akan Bapak bahas adalah membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Nah, contoh 3284 itu dibacanya. Ditulisnya boleh kalian lihat di buku kalian masing-masing. 3284. Nah, itu menulisnya. Lihat di buku masing-masing ya. Nah, kemudian pasti kalian sudah mengenal nilai tempat. Kalaupun belum, nah silakan catat karena ini sangat penting. Di buku tidak ada ya. Ini sebagai materi tambahan. Ya, tulis nilai tempat adalah nilai suatu angka dalam bilangan. Nah, kemudian yang kedua, dalam menentukan nilai tempat suatu bilangan dimulai dari sebelah kanan. Nilai tempat itu ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan, dan lain-lain. Bapak contohkan. Lihat di buku juga ada di halaman 6, 1250. Mana yang termasuk nilai satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan? Ada yang tahu? Oke, Bapak jelaskan di sini. Nilai satuannya dari contoh 1250 adalah 0. Nilai puluhannya adalah 5. Nilai ratusannya adalah 2. Nilai angka ribuannya adalah 1. Jadi, begitulah cara menentukan nilai suatu tempat yang tepat dalam bilangan 4 angka. Mulai dari satuan, puluhan, ratusan, hingga ribuan. Misalkan contoh yang kedua, 4752. Mana yang termasuk satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan? Oke, yang termasuk nilai satuannya adalah 2, yang termasuk nilai puluhannya adalah 5, nilai yang termasuk ratusannya 7, dan yang termasuk ribuan adalah 4. Nah, seperti itulah cara penempatan lambang bilangan 4 angka. Mulai dari satuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam kondisi yang sehat, kuat, serta ceria dan semangat untuk belajar PJJ hari ini. Bapak ingin tes semangat kalian ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, bagus. Kalian telah semangat ya. Nah, sebelum belajar, apakah buku dan catatannya sudah disiapkan? Nah, kalau sudah siapkan, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menerangkan tentang perkembangan makhluk hidup ya. Perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup di tema yang pertama. Subtema yang pertama yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih makhluk hidup itu? Nah, makhluk hidup itu adalah struktur biologis yang mampu merespon akan perubahan lingkungannya. Sekali lagi, makhluk hidup itu adalah struktur biologis yang mampu merespon akan perubahan lingkungannya. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, ada beberapa makhluk hidup ya, macam makhluk hidup. Yang pertama yaitu apa? Manusia. Yang kedua
tumbuhan. Yang ketiga hewan. Nah, betul. Sekali lagi diulang. Macam-macam makhluk hidup itu ada beberapa macam ya. 1. Manusia. 2. Tumbuhan. 3. Hewan. Nah, adapun ada beberapa benda yang tidak dikategorikan makhluk hidup seperti batu, terus meja, terus tanah. Nah, itu bukan makhluk hidup tetapi benda mati ya. Nah, karena tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 5 ya. 1. Bernapas. 2. Bergerak. 3. Peka terhadap rangsang. 4. Memerlukan makanan minuman. Yang kelima, tumbuh dan tumbuh dan berkembang biak ya. Nah, apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada bernapas. Nah, makhluk hidup memerlukan bernapas untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, makhluk hidup itu bergerak, mulai dari berjalan, merayap, berenang, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Nah, yang keempat, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman untuk berkeberlangsungan makhluk hidup. Apabila tidak makan dan minum, maka manusia itu tidak akan mempunyai kekuatan. Yang kelima, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang biak. Nah, agar lebih jelasnya lagi, mari kita simak video berikut ini. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Pertama, makhluk hidup itu bernafas. Nafas merupakan proses masuknya udara dari luar yang mengandung oksigen dan pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Seperti contohnya, oksigen masuk ke dalam paru-paru dan keluar melalui hidung berupa karbon dioksida. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Bergerak merupakan suatu perpindahan posisi seluruh atau sebagian dari tubuh makhluk hidup karena adanya rangsang. Nah, berjalan, lalu berlari, melompat, dan juga bergerak ke sumber cahaya seperti yang dilakukan oleh tumbuhan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang merupakan kemampuan menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsang. Seperti contohnya pada daun putri malu. Apabila daun tersebut disentuh, maka daunnya akan menutup. Ciri-ciri yang keempat, memerlukan makanan. Makhluk hidup pasti memerlukan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Apabila makhluk hidup kekurangan makan, maka akan terjadi pingsan pada manusia, sakit. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan perubahan dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan. Hanya pertumbuhan dari bayi menuju anak-anak, remaja hingga dewasa. Sedangkan pada tumbuhan dari biji menuju tunas, lalu tumbuh akar, daun, hingga tanaman dewasa. Nah, bagaimana anak-anak videonya? Apakah sudah disimak? Apakah sudah dapat dipahami? Nah, mari kita ulang kembali. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada beberapa ya. Yang pertama apa? Bernapas, bergerak, peka terhadap rangsang, memerlukan makanan minum, serta tumbuh dan berkembang biak. Bagus, anak-anak bisa dapat dipahami ya.
ciri-ciri makhluk hidup itu. Kemudian Bapak akan menjelaskan tentang salah satu ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Nah, apakah itu berkembang biak, Pak? Berkembang biak itu adalah bertambah banyak. Nah, makhluk hidup itu mempunyai atau bisa berkembang biak dengan beberapa cara, ya. Yang pertama itu manusia. Manusia itu berkembang biak dengan melahirkan. Kalau hewan itu bisa bertelur, melahirkan, atau bertelur dan melahirkan. Kemudian adapun perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada beberapa macam, ya. Yang pertama ada dengan biji, yang kedua dengan tunas, yang ketiga dengan stek, 4 okulasi, 5 itu spora. Nah, itu cara perkembangbiakan pada makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini Bapak akan berikan video tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, salah satunya dengan biji. Mari kita simak video berikutnya. Nah, itu video dari contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, dapat dipahami ya anak-anak bahwa tumbuhan itu bisa berbagai macam berkembangbiaknya, ya, dengan cara biji, tunas, stek, okulasi, dan spora. Nah, kalau tadi dengan cara biji itu bisa di awalnya biji, kemudian tumbuh tunas, kemudian tumbuh daun muda, kemudian tumbuh menjadi pohon besar. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa anak-anak dipahami penjelasan dari video-video yang Bapak sampaikan, ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.